harus lebih sayang suami daripada sayang anak. Kira-kira gitu. Saya meridhokan semua kesalahan anak-anak saya, Najla, apapun yang sengaja maupun tidak sengaja. Najwa, apapun yang dia sengaja dan tidak sengaja. Nashwa, apapun yang dia sengaja dan tidak sengaja. Ahmad dan Nahla, saya ridhokan dan Allah akan meridhoi mereka, membahagiakan mereka dunia akhirat. Setiap malam saya sebelum tidur, Bapak selalu membesarkan hati saya kan, nggak apa-apa. Nanti dia akan sukses dan dia berhasil. Ya Arhamar Rahimin, Farijala Muslimin. Mama tuh ya, aku inget banget. Dan aku ulang ini ke anak-anakku kalau mereka minta maaf sama aku. Udah dimaafin sebelum minta maaf, kira-kira. Hai, selamat datang di A Chat With. Dan kali ini saya Iwet Ramadan sudah bersama dengan ini saya sebenarnya deg-degan setengah mati ya, karena harusnya saya punya cue card, cuman saya gengsi ngeluarin cue cardnya. Karena Mbak Nana kalau interview nggak pernah pakai cue card, pakai matador sebenarnya ya. Ada cue card beneran. Jadi keluarin aja nih kalau gitu. Ada contekan. Tapi ada Mbak Najwa Shihab, kemudian ada Mbak Najila Shihab. Nah sebenarnya ini bintang tamunya bukan mereka berdua. Mereka ini sebenarnya cuma buat melengkapi aja gitu. Karena sebenarnya yang mau kita ajak ngobrol di obrolan kali ini adalah Ibu Fatmawati. Ibu selamat siang. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Karena gini, jadi kalau kita lihat gitu ya, Mbak Nana sama Mbak Ella kiprahnya di Indonesia tuh luar biasa sekali. Dimana Mbak Nana berhasil mengungkap berbagai macam cerita yang ada di Indonesia, dan bagaimana Mbak Ella diem-diem tapi sebenarnya membuat atau istilah nge-shape tuh membentuk dunia pendidikan di Indonesia. Aku amazed sekali. Tapi kalau diurut-urut sebenarnya nih, ini pasti ada biangnya nih. Biangnya ini yang kita pengen tanya-tanya sebenarnya. Nah ini Ibu Fatmawati, makanya aku bilang kayaknya lucu nih kalau kita interview di A Chat With-nya Her World bersama dengan Ibu Fatmawati, tapi didampingi sama Mbak Ella dan juga Mbak Nana, gitu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu selamat ya, anak-anaknya hebat sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah ya, dan bisa tetap konsisten gitu. Bu, aku pertama kali sebenarnya pingin tahu dulu masa kecilnya Mbak Ella, Mbak Nana itu seperti apa? Karena mereka terpaut cuma 1 tahun kan ya sebenarnya ya. Kayak aku abang nggak inget hidup tanpa Nana tuh kayaknya. Dia selalu ada. Kayak apa dulu masa kecil sebenarnya mereka berdua? Mereka berdua itu deket banget ya, karena memang jarak umurnya deket. Dan Ella itu penyayang banget sama adiknya dari kecil. Selalu dijagain gitu. Terus kemudian ya mereka berdua kemana-mana berdua sampai waktu mereka kecil-kecil itu sampai kalau kami pulang ke Solo, saya kan dari Solo kebetulan. Setiap liburan itu sampai saya masuk kamar mandi aja mereka berdua nunggu di depan kamar. Kenapa? Kamar mandi. Kenapa? Kalau itu karena aku mau Nana tuh waktu pulang dari Kairo kan kita ikut ambil sekolah, ambil PhD ya. Ambil PhD itu kita nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Oh iya? Jadi lancar. Gegar budaya. Culture shock. Jadi nggak ada yang bisa diajak ngomong kecuali Mama. Oh gitu. Sesolo. Iya. Dan disitulah akhirnya nempel terus sama Mama. Jadi Mama kamar mandi pun ikut. Oke. Terus kemudian apa lagi yang menarik dari ceritanya Mbak Ella sama Mbak Nana? Mereka dari kecil tuh seneng membaca. Oh iya? Seneng banget. Oke. Nah Ella suka malah bikin koran gitu. Koran? Kayak mading? Semacam mading gitu? Ini koran beneran. Oh oke. Terus kita punya perpustakaan. Aku di perpustakaan. Oh wow. Kita bikin koleksi buku. Karena tuh sering banget. Kita tuh memang karena terbiasa melihat buku di rumah ya. Karena kan Abi hobinya baca buku. Pokoknya yang nggak pernah dilarang beli buku. Apapun dilarang, tapi kalau beli buku beli. Nggak ada. Karena pokoknya kalau beli buku itu selalu boleh. Makanya beli buku selalu. Dan ada rutinitas tuh aku ingat setiap hari
kalau hari Rabu atau hari Kamis ya, yang Abi pulang dari ngajar cepet, itu tuh pasti Kita naik patas AC ke toko buku ke Gramedia Matraman, sebut merek apa dong? Nggak apa-apa. Sama berarti kita mainin di Itu tuh setiap minggu tuh ke sana, terus udah kayak surga tuh kita milih-milih buku. Nah, saking banyaknya buku tuh sampai kita bikin perpustakaan kecil di rumah. Oh iya, ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Aku percaya sekali ya, orang itu dia dibentuk sama buku yang dia baca, sama tontonannya. Entah kenapa gitu. Dulu baca bukunya apa? Kalau aku tuh kayak Lima Sekawan, Hercule Poirot sama. Edith Blyton kan? Iya, Edith Blyton. Oh sama. Jadi apa aja dulu? Kita seangkatan. aduh, kejedut. Terlalu. Dia saking senengnya baca buku ini dulu itu, dia di sana boarding sekolahnya. Iya. Ini Mallory Towers. Iya. Oh iya. Minum teh, dia ngeteh, dia Iya. Minum teh pakai bisa Iya, ala-ala Inggris. Iya, orang Inggris gitu. Oh, oke. Bikin kue coklat. Oke. Apa aja dulu judul yang dibaca Enid Blyton? kan si Badung. Terus Mallory Towers, Saint Clair. Saint Clair, iya. Gwendolyn ya kalau Mary Towers ya. Semua itu. Terus habis itu Tapi terus kita suka Lima Sekawan. kita suka Agatha Christie juga sih. Agatha Christie juga. Misteri. Oh, Agatha Christie. Jadi Koran ini majalah Tempo juga suka. kalau majalah apa dulu yang dibaca? Bobo udah pasti. Bobo udah Setiap pasti. Kamis. Tapi dan aku inget tuh kita nggak pernah itu, bahkan kayak koran, terus majalah itu kayak majalah yang apa ya kayak Tempo yang berat apa itu pun tetap jadi bagian dari diskusi sih. Jadi benar-benar nggak pernah dilarang baca. Iya, kalau soal baca sih Apapun. anything. Buku-bukunya Abi. Bukunya Abi dibaca juga. Pusakanya Abi. Ingat nggak buku pertama yang dibaca punyanya Abi apa? Lentera Hati. Lentera Hati ya. Lentera Kan Hati. dimulai dari tulisan Abi duluan di koran Pelita waktu itu. Terus dikumpulin jadi buku Lentera Hati. Itu kan bukunya yang ditulis sama Abi. Tapi kalau buku koleksinya Abi yang dibaca itu kan pasti bukunya berat-berat tuh. Iya, Abi tuh dulu cerita Rasulullah gitu. Iya. Rasul dan keluarganya, Cinta Siti Fatimah Az-Zahra, buku-buku biografi soal kisah-kisah sahabat Nabi. Iya. Itu menarik deh. Buku Siti Fatimah Az-Zahra itu boleh diceritain nggak apa yang maksudnya? Ini perempuan nih. Ini pasti ada membekas sekali sampai akhirnya membuat Mbak Ella sama Mbak Nana jadi seperti sekarang ini. Kita tuh nggak pernah ngerasa dibedain. Aku tuh ya sampai baru sadar bahwa perempuan itu beda gitu ya. Kayaknya tuh SMA ya. Aku inget banget, aku inilah ada biasa pemilihan ketua OSIS, terus katanya nggak boleh jadi ketua OSIS karena perempuan. Yang nggak bolehin Yang nggak sekolah. bolehin sekolah. Oh, Yang nggak iya? boleh. Nah, tapi itu tuh kayak Perlu disebut nama sekolahnya. Jangan nggak usah. Sekolahnya sih itu kayak guru di sekolah. Oke. Pertama kali aku sadar, ada bedanya ya jadi anak perempuan sama anak Laki-laki. laki-laki. Karena selama sekian tahun ya kan Abi sama Mama anaknya banyak perempuan Iya, gitu ya. Kita tuh nggak pernah dilarang melakukan sesuatu karena Semua sama. kita Karena gender. perempuan. Iya. Dia tahu ada Iya. batasannya, Mama banyak ngasih nasihat dan Iya. sebagainya, tapi bukan batasan dalam konteks cita-cita atau ingin jadi apa gitu. Nah, ya kalau ditanya apa kaitannya sama Fatimah Az-Zahra, itu juga salah satu yang Abi ajarin dari awal kan. Betapa pendidikan dalam Islam itu sebetulnya perempuan tuh tempatnya terhormat banget gitu. Sebagaimana gimana Nabi memperlakukan anak-anak perempuannya, memperlakukan istrinya dan sebagainya. Dan itu yang juga membekas pastinya ya. Iya. Nah, Ibu sama Abi dulu kenapa sampai pokoknya terserah kalau mau beli buku go. Mainan nggak terlalu kayaknya nih, I assume. Karena kita tuh sederhana. Lego, boneka main kertas gitu masih nggak sih boneka kertas? Iya. Di abang kotek-kotek gitu beli. Ini kan dipakein baju. Iya. Kenapa Bu kalau baca Lego tuh? nggak punya duit buat beli lagi. Mahal lagi Lego. Tapi kan buku juga nggak murah loh. Iya kan? Kenapa Bu kalau buku tuh jadi go beli aja nggak apa-apa? Saya pikir itu kan dia menambah pengetahuannya kan, untuk memperluas wawasannya. Dia baca buku ya kami kontrol sih buku-buku apa yang dia beli. Ada nggak sih pernah tiba-tiba ada satu buku yang kayaknya nggak usah deh gitu? Buku Kayaknya cerita enggak ya? Enggak ya, kayaknya mereka udah tahu gitu batas-batasannya. Dari kecil saya selalu tekankan kan, bahwa pokoknya ya kita ini beda ya lah ya, pendidikan maksudnya Islam itu dalam keluarga kita ini saya selalu memberikan kepercayaan pada mereka. Dimanapun mereka itu saya bilang yang penting
Mama sama Abi nggak lihat kalian di mana-mana, nggak bisa Maksudnya? mengawasi, nggak bisa Oh, oke. 24 jam. Kan mereka di sekolah, mereka bergaul. Saya nggak pernah batasin itu, pergaulan itu. Bergaul sama siapa saja, yang penting orang baik-baik. Oh, kalau tontonan, apa yang ditonton dulu? Nana nih hobi nonton TV. Dengar-dengar gitu. Dulu sekolah katanya tidur. Waktu TK. Waktu di Playgroup mesin, ya? waktu kecil playgroup. Saya nggak mau sekarang nonton TV mesin sampai pintu Umur 3 tahun aja gue udah nonton TV loh kayak Iya, iya. Emang jadi apa besarnya? Kenapa? Apa yang ditonton dulu TV? apa sih Mama Waktu dulu? kecil ya besar, Film ya? film. Film ya? Film. Waktu mulai remaja itu L.A. Law ya. Oh, LLO. Oke. Seru banget tuh kan film. Iya, iya, iya. Membuat gue memilih fakultas hukum. Karena itu. Karena bayangannya tuh akan seseru itu di pengadilan. Ternyata. Mohon maaf nih. Kadang-kadang ekspektasi suka ketinggian ya. Jadi Harus bikin show serunya gitu ya. oh, sebenarnya LLO apa namanya Mata Najwa itu inspirasinya adalah LLO, ruang persidangan yang seru gitu ya. Ke bawah. Ke bawah. Oh, makanya tajam banget kalau nanya tuh karena itu sebenarnya. Oke, nah Sistem hukumnya beda banget di Amerika sama di sini kan. beda jauh. Nah, ini ada satu lagi yang menarik gitu. Ada satu cerita bahwa ternyata dulu itu Nana sempat AFS, pertukaran pelajar ke Amerika. Terus udah gitu, ini melalui pergolakan batin gitu untuk ibu. Sampai akhirnya Mbak Nana bisa berangkat. Itu dulu ceritanya seperti apa, Bu? Sempat juga ya waktu Nana pengen jadi ikut AFS, saya juga sempat galau. Gimana rasanya Nana? Tapi kan biasa sama-sama, saya pengen jauh setahun, masih gitu remaja. Sebanyak juga masukan-masukan dari orang lain kan bahwa nggak mungkin anak kamu remaja dikirim ke Amerika. Iya. Tapi saya sempat sholat istikharah, minta petunjuk bisa. Tapi saya yakin Bapak selalu membesarkan hati saya kan, nggak apa-apa. Nanti dia akan sukses dan dia berhasil kalau dia di sana. Oke. Dan saya yakin karena saya dari kecil udah memberikan dasar-dasar pendidikannya kan, bahwa dia dimanapun dia berada, bahwa Allah akan selalu menjaga dia kalau dia dekat sama Allah. Nah, ini menarik nih. Ini tuh satu, maksudnya gini ya, ini value kan. Betul. Value bilang bahwa dimanapun kita berada, Allah itu pasti akan menjaga kamu. Nah, si anak kan juga kayak, oke, ini ada yang jagain saya. Jadi lebih pede. Betul, tapi kadang-kadang anak kecil atau bahkan remaja tuh kan kasat mata ya. Gimana ibu dulu ngajarin sampai akhirnya mereka benar-benar percaya bahwa ada nih yang memang jagain dia, Allah ini gitu, Bu. Ya dari kecil ya sering dicerita-cerita. Iya, apa yang ingat? Yang diingat apa? Mama tuh percaya banget doa kan. Itu tuh kita dibiasain banget sih dari Power kecil. of prayer. Doa kayak Oh, iya. kuatnya doa dan itu ya gimana mau nggak percaya gitu orang buktinya tuh tiap hari ada. Misalnya kita kayak lagi gelisah sama sesuatu atau kayak lagi mau ujian itu bener-bener kayak kalau lihat WhatsApp grup keluarga tuh isinya doain ya mah. Sampai sekarang dimanapun. Sampai sekarang. Iya, sampai kalau ada show di mana, aduh mau doain supaya hujan deras ya gitu. Doa ibu tuh ya, kayak tulisan di truk gitu. Doa ibu sepanjang masa. Dari pawang hujan. Doain supaya nggak hujan mah. Sekarang kan acara indoor show 5.000 orang, gimana kalau tiba-tiba hujan atau doain supaya nggak hujan. Terus ibu yang doa, mama yang doa. Kalau lagi hujan tolong doain. Ujian tolong doain ini. Iya, Lagi bener. gelisah urusan kerjaan. Jadi pawang hujan juga mama sebenarnya. Soalnya mama yang ngedoain. Mama yang doain. Nah, dulu apa yang paling diingat kata-katanya mama mengenai bahwa the power of praying itu atau doa? Mungkin karena sejak kecil juga kita, ya itu mama kan selalu cerita gitu kan, terus berbagi apa yang dulu doa-doa yang biasa mama lafalkan, terus ada nyanyian-nyanyian sholawat Nabi yang sampai sekarang juga saya ajarkan ke Izan. Jadi ritual yang terus menerus yang itu kemudian akhirnya menempel di kami sih. Yang ngasih kebiasaan itu. Yang ngasih quote unquote ajimat Mbak Nana untuk baca surat apa namanya? Alam Nasroh. 3 kali. Mama. Tapi Abi juga sih, pokoknya kalau untuk mau supaya tenang melakukan sesuatu kalau lagi deg-degan baca surat Alam Nasroh. Mama Ini juga, semua juga. sekeluarga berarti anak-anak semua Alam Nasroh pegangannya gitu. Pokoknya yang ngelegain dada. Oh, oke.
banyak yang lain. Value apa lagi yang diajarin sama Mama ke Mbak Nana sama Mbak Ella yang diingat sampai sekarang dan dipegang teguh? Soal ini sih harus pede, harus kalau mau sesuatu cari gitu, kejar gitu. Aku ingat dulu tuh. Aku dulu kecil suka baca puisi, terus Mama tuh yang nganterin kemana-mana untuk ikut lomba baca puisi, dalam sampai di Ancol, di Masjid Istiqlal, di mana-mana gitu. Mulai dari pertandingan antar waktu itu tuh antar kecamatan dulu, terus menang, terus habis itu dibawa ke pusat dan sebagainya. Jadi Mama tuh yang selalu nemenin kemana-mana untuk ikut lomba. Selalu. Jadi pokoknya kalau mau sesuatu kejar. You want to get something, go get it gitu. Jadi nggak pernah ada batasan tuh. Jadi mimpi tuh ya setinggi mungkin. Nggak justru harus punya dorongan, harus justru punya ambisi. Nggak pernah ditahan. Nggak pernah belajar kepercayaan diri itu dari Mama. Mau jadi ketua OSIS, ayo ya Mama ya. Dan Mama aktif banget dulu di POMG. Jadi juga ngelihat gimana di sekolah. Jadi selalu datang ke sekolah gitu, mantau kita gimana, ikut organisasi. Jadi belajar percaya diri, belajar untuk mau meraih sesuatu tuh karena dorongan dari Mama. Kalau Mbak Ella apa yang diingat dari Mama? Mama tuh orangnya suka ngebahas, kita semua juga kayak gitu. Nah, tapi itu yang selalu aku ingat sebagai kita tuh keluarga yang sangat terbuka sih. Jadi nggak pernah dianggap kayak anak kecil di rumah sendiri. Abi sama Mama kan ada periode di mana sibuk banyak traveling dan sebagainya. Itu tuh dari kecil aku udah tahu pengeluaran rumah tuh segini, nitip uang belanja buat anak-anak lagi. Lagi nggak punya duit karena itu mobilnya mogok berminggu-minggu nggak dibawa ke bengkel. Nah hal-hal kayak gitu tuh bikin anak juga jadi merasa dipercaya dan terus hampir nggak ada kayak yang rahasia gitu tuh. Sampai penghasilannya aja. Penghasilannya keluar pulang habis ceramah gitu dapat berapa, terus uangnya mau dipakai buat apa. Jadi kayak nggak ada yang tabu gitu untuk diomongin di keluarga. Pembahasan istilahnya nggak ada istilah konferensi pers. tapi itu menarik loh. Justru kenapa dibuka seperti itu? Ya, saya mau mereka itu tahu kehidupan kami gimana. Jadi mereka supaya nggak menuntut terlalu banyak kan. Kalau dia tahu kondisi keuangan kami gitu pas-pasan. Nggak pernah loh beli bahan yang merek-merek sepatu gitu. Makanya kan pegawai negeri kita tahu. Tapi itu ini waktu anak dua ini oke-oke aja ya. Setelah yang emang yang ketiga biasanya gitu. Saya soalnya bertiga mulai banyak mau. Udah lebih membaik kan. Jadi sekolahnya udah sekolah swasta, mau pakai ini yang merek. Kamu harus tahu diri. Ayah tuh pegawai negeri. Ini ada menarik nih soal sekolah tadi disebut sekolah swasta. Ternyata Mbak Nana sama Mbak Ella ini sekolahnya madrasah dekat rumah. Iya, kita sekolah negeri, terus madrasah, terus SMP SMA negeri terus. Kalau aku sempat SMP swasta. Nana sempat swasta. Negeri SMA yang negeri. Statementnya Ibu tadi yang menarik pas aku ngobrol sebelum kita on cam. Ibu bilang bahwa bukan sekolahnya, tapi anaknya. Iya. Benar. Sampai masuk ya udah madrasah dekat rumah aja. Pilihan kenapa dekat rumah, terus kemudian ya udah masuk madrasah. Kenapa, Bu? Saya pikir kalau mereka masih kecil itu paling bagus sekolah itu dekat rumah. Alasannya? Alasannya ya lebih mudah kalau ada sesuatu terjadi dan juga karena kondisi ekonomi kami memang waktu itu nggak memungkinkan untuk sekolah yang antar jemput. Jalan kaki kita jalan kaki. Jalan kaki, seadanya jalan kaki tuh. Kalau aku sampai SMP jalan kaki, SMA naik mikrolet. Berarti realistis ya Bu ya? Bener apa yang dipunya ya sanggupnya segini segitu. Itu kita diajarin banget sama Abi sama Mama. Jangan ngutang gitu misalnya. Itu kayak kalau misalnya kayak soal itu another value berarti. Jangan lebih pokoknya daripada kemampuan. Ini kebutuhan atau keinginan dari kecil. Serius? Pengen apa perlu gitu? Iya. Oh iya, dari kecil udah ini pengen atau perlu? Itu selalu nggak apa-apa, kalau pengen juga nggak apa-apa gitu. Tapi bilang aku pengen Abi gitu. Sebenarnya nggak perlu, tapi pengen. Dikasih pengertiannya gimana sampai akhirnya ya udah berarti nanti aja ya gitu? Kita nurut karena paham. Itu karena diajak ngomong sih. Karena diajak ngomong. Ini nggak sih yang kemudian membuat Mbak Ella jadi bikin sekolah tuh seperti apa? Karena dari rumah udah kayak begini nih. Iya, aku tuh yakin banget sama kekuatan keluarga kan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan tuh bukan hanya soal lembaga sekolah gitu. Jadi dari awal, dari mulai bikin cikal gitu. Emang kita nggak pernah bilang kayak sekolah gitu. Kita bilangnya community of lifelong learners. Kenapa? Karena orang tuanya perlu belajar, semua yang ada di ekosistemnya perlu belajar. Ngerjain keluarga kita sekarang juga pendidikan keluarga kemana-mana ke seluruh Indonesia itu juga karena
ya mau kondisi sekolahnya pun belum sempurna, sebetulnya yang advokat utamanya anak itu kan keluarga, ibunya gimana, orang tua di rumah gimana, gitu. Dan itu yang bisa nambel apapun yang kurang gitu dari sesuatu yang sifatnya lebih massal. Gitu. Nah hubungan itu sih yang makasih ya Lang. Satu lagi ini, ada satu lagi yang aku juga ini sambil belajar sebenarnya ya. Insya Allah nanti kalau misalnya nikah, terus kemudian jadi tahu gitu gimana kapan caranya. rencananya nikah? Aduh, lain lagi. Soalnya kalau ketemu ibunya itu doain ya, katanya gitu. Tante saya sudah meninggalkan janji saya. Mati gue. Ini kemana-mana nih. Perlu kamu aja doa. Aduh. Habis ini Mam, habis ini. Ya balik. Oke, balik lagi. Bahwa ibu yang bahagia itu keluarganya biasanya pasti akan bahagia. Tapi kan namanya masalah tuh juga pasti selalu terjadi kan. Dulu ibu ngatasin itu seperti apa Bu? Maksudnya apakah ada trik khusus mungkin atau seperti apa? Karena anak-anaknya jadi nggak punya trauma gitu. Dan memang karena anak-anaknya baik. Saya itu alhamdulillah membesarkan anak-anak itu nggak berasa loh. Oh iya? Iya, kayaknya mereka ini terus gede gitu. Nggak pernah bikin masalah. Nggak pernah dipanggil guru gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi, nah itu karena saya rasa itu karena rahmatnya Allah memang. Oh, doa ibu lagi balik lagi tadi ya. Dalam kehidupan kami itu banyak banget rahmatnya Allah. Oh, oke. Jadi nggak pernah tuh ya terjadi kayak friksi-friksi yang membuat ibu jadi kayak tertekan atau apa segala sekali nggak. Dan kalau saya ada problem dengan bapak, nggak di hadapan mereka kan, kami selesaikannya dalam kamar gitu. Mereka nggak, jadi mereka nggak selalu. Nggak pernah lihat tuh kayak gitu-gitu ya. Bocor-bocor halus tuh ya dia. Bocor halus itu psikolog, jurnalis. Terbuka di depan Iwan. Selama ini mama nggak tahu. Rahasia terbuka. NKCHT di mana ya? Enggak, tapi karena gini loh, ngelihat kalau zaman sekarang tuh kayaknya isu-isu seperti ini tuh menjadi sesuatu yang sangat krusial sekali, sampai ada NKCTHI di mana setiap keluarga pasti punya rahasia. Bapaknya gini, ibu waduh gitu. Maksudnya itu kayaknya nggak terjadi di rumah ini gitu. Konflik pasti ada lah. Nggak masuk akal juga kan kalau nggak ada konflik. Tapi karena terbuka sih, menurut aku itu modal utama sih. Terbuka terus percaya. Jadi kalaupun misalnya percayanya kadang agak berlebihan sih. Kenapa yang disebut berlebihan? Aku ingat banget tuh, aku kayak bohong soal pulang agak lebih malam dari jadwal. Dan malam nih ya, kalau di rumah ini malam itu jam 6. Jadi bukan jam 10. Pokoknya matahari terbenam itu haram. Walaupun masih ada merah-merah di situ, kita malam di wajah. Cinderella harus pulang tuh. Kita Cinderellanya maghrib. Nah itu aku ingat banget, aku pernah nih yang kayak, iya soalnya ada sapi-sapi di jalan, pokoknya ngarang deh. Bohongnya tuh udah ngarang Yang banget. bener. Itu pernah terjadi bohong gitu? Pernah terjadi. Terus kayak gitu mama pulang kursus, kurang les Inggris itu, terus mama oh ya oke. Udah. Nggak ada tuh yang kayak kamu pembohong, kamu ngarang. Nggak ada. Terus jadinya jadi kayak jadi nggak enak banget. Jadi nggak enak banget. Itu juga ngarangnya kacau. Ada sapi tuh maksud lo? Jelaskan. Itu tuh ada pasar sapi di Mampang. Udah saking gugupnya gue nggak tahu mengarang apa lagi. Udah gitu jawabannya ada oke, ya udah ya kita maghrib ya habis ini jamaah gitu. Yang kayak terus ya udah besoknya jadi ngaku kan, jadi kayak sebenarnya ya kemarin bukan itu sapi tapi kambing. Sama aja. Oke, kita break sebentar. Setelah ini kita akan masuk ngomongin soal masa remajanya mereka dan gimana Ibu Fatmawati ini mendampingi mereka di masa remaja yang katanya itu kan lagi labil, lagi goyah ya. Jadi habis ini kita akan bahas soal masa remaja dari Mbak Nana sama Mbak Ella. Sekarang kita ngomongin soal masa remaja nih, karena masa remaja itu katanya goyah soalnya kan ya. Ada banyak sekali pergolakan dalam diri, hormon mulai bekerja gitu. Seperti apa Mbak Nana sama Mbak Ella waktu remaja?
Ngapain ya? Dari mama aja dulu deh. Iya, jelas Daripada kita udah jahit. dibongkar. Dia tahu dari mama kalau nggak ceritain berarti. Sama mama apa yang kamu ketahui nih mas? SMP SMA tuh kayak gimana? Kayaknya masa-masa terindah ya. Nggak ada apa-apa. Apa sih Mam, ada apa ya? Nggak ada ya? Taksir-taksiran tiba-tiba dikejar cowok-cowok gitu. Itu Abi yang maju ya pertama kali. Banyak nulis surat. Ini tuh anteng jodoh. Oh gitu. Serius. Tapi di masa Fans sekitar sih. yang paling banyak fansnya adalah justru Mbak Ella sebenarnya. Iya, soalnya Oh iya. Justru. Aku kan psikolog ya, jadi baik hati, sering memberi perhatian. Oh ini Aquarius nih, kalau enggak Virgo. Kita semua Virgo. Yang bener. Semua Caca, Allah. Semua cewek cewek di sini Virgo. Cuma aku cucu juga, cucu yang dua. Anaknya Ella dua-dua. kelihatan kan? Gak bisa ngomong. Aku tuh dikelilingin sama Virgo soalnya. Papa Virgo, kakakku yang nomor 2 Virgo, Ayu Dewi Virgo, Luna Maya Virgo. Jadi aku tahu persis seperti apa. Abi bintangnya apa? Aquarius. Bentar lagi nih. Oh, ntar lagi. Oke. Jadi artinya aku anggap tidak ada terlalu banyak masalah di remaja ini. Maksudnya pergolakannya tidak terlalu besar lah ya. Apa ya, soalnya kan remaja ke Amerika setahun itu. Terus pulang dari Amerika langsung sibuk. Iya nggak ada kuliah. Jadi memang sebenarnya lebih banyak sekolah, aktif di sekolah. Aktif di sekolah, banyak kegiatan, ikut lomba, ikut OSIS. Terus karena banyak kegiatan. Jadi energi itu nggak ada yang tersimpan untuk menjadi drama-drama gitu, nggak ada ya. Drama sih. Nah ini dia nih, sebenarnya drama-drama yang kayak gini nih. Apa ya? Apa ya drama yang paling Drama cerita sih kita selalu ya Mama. Iya, ada terbuka sama. Jadi mereka selalu ceritain apapun yang terjadi. Dan paling drama ini kan suara kita mirip banget. Oh iya. Terus Suara kita tuh mirip banget. Jadi aku kalau ada misalnya kayak cowok-cowok suka nelfon tuh dia aja yang suruh jawab. Kerjain sama dia coba tahu. Ngomong panjang setengah jam. Ini Ella gitu. Gila. Dia mirip banget suaranya. Oh, iya. Mirip banget. Dia suka males yang kayak males gue. oh iya, itu terjadi tuh ada nelfon ke rumah gitu. Males banget ya aja. Oh gitu. Kayak halo. Parah deh parah. Oh kayaknya udah mulai terlalu complicated untuk gue. Bentar ya sebentar. Energi udah mulai habis gitu. Oh mereka juga ada kayak gitu-gitu ya dulu. Jadi cowok datang ke rumah gitu nggak atau nggak nyampe, nggak berani. Nelfon aja paling. Kirim surat. Pernah ke-gap nggak suratnya? Bukan kalau Mama sih ya surat dicari sama dia. Nah ini nih, nah ini dia nih. Ella kan suka nulis diary. Diary dibaca berarti? Enggak. Oh enggak, itu privacy. Itu perjanjian, nggak boleh gitu ya. Tapi surat kebaca pasti. Surat ya kalau buka-buka saya baca. Aku udah tahu kalau ya. Dia nggak penting dibaca dia nih. lihat. Oh gitu. Nah kemudian ketika akhirnya mereka masuk ke fase dewasa gitu, ada nggak sih ketakutannya ibu terhadap mereka berdua? Tapi kayaknya sih enggak ya jawabannya menurut aku. Atau ada? Baru 19 baru masuk Aku 20 udah nikah. Nah, enggak ada. Jadi masa remajanya cuma 3 tahun. Aman jadinya. Nah ketika kemudian menikah pasti anak-anak juga mengalami kayak ujian-ujian dalam hidupnya. Gimana waktu itu ibu mendampingi ujian-ujian yang terjadi di anak-anak? Enggak, yang usianya itu kamu masih muda banget, harus semester 3 ya. Iya, aku 19 muda sekali loh. Aku semester 3 nikah. 2 tahun lulus SMA kan berarti? Iya, setahun. 6 bulan Nah, suaminya kayak muda banget ya. Aku sekarang ngebayin anakku, kayaknya aku nggak tega. Iya. Itu gimana? Maksudnya bedanya berapa tahun, Mbak? Aku beda 8 tahun lebih. 8 tahun. Jadi ya berarti waktu itu udah meniti karir bener ya? Dia udah master dari Cornell Associate. Oke. Terus Tapi nggak dijodohin ya untuk digarisbawahi. Dia nggak dijodohin. Supaya nggak salah persepsi. untung nggak gue tanya. Hampir gue tanya. Enggak. Kalau urusan itu tuh Mama sama Abi tuh ngasih kebebasan dan iya. Dan waktu bilang mau nikah pun aku ingat Mama sama Abi tuh nggak langsung setuju sih sebetulnya. Mintanya mundurin dong jangan kecepatan dan sebagainya gitu. Takut nggak selesai sekolahnya. Tapi Mbak Ella yang nggak apa-apa, aku udah siap gitu. Aku pengen kawin. Udah dari Mama sebenarnya pikir ya. Oh, gitu. Udah deh. Aku tuh orangnya
itu ya, mungkin karena terbiasa dipercaya, jadi selalu percaya aja sih. Dalam hubungan pun begitu gitu ya. Kalau ngerasuin kerjaan pun gitu, ya udah percaya. Masa sih kalau niatnya baik nggak dijagain gitu ya? Kesulitan nggak sih 19 tahun masuk dunia pernikahan? Aku rasa mau umur berapapun orang 29 tahun, 39 tahun masuk dunia pernikahan juga pasti ada periode transisi ya. Tuh kan, bener kan? Jadi gitu, jadi pembenaran. Jadi bukan soal umurnya. Ya, tapi aku juga ngerasain mungkin karena anak paling tua tadi udah dibiasain sama mama itu kayak ngejaga rumah, ngejaga adik-adik dan sebagainya. Jadi kalau aku pikir-pikir dulu tuh rasanya nggak berasa umur aku berarti 18 tahun 3 bulan ya, nggak berasa umur segitu sih. Berasanya tuh kayak udah siap. Ketika terjadi friksi dalam rumah tangga kita, atau mungkin kita sebut sebagai ujian lah ya, apapun itu bentuknya, ngadu ke mama nggak? Iya, kalau perlu kan kita sempat tinggal serumah kan, tinggal serumah. Jadi ya kalaupun nggak cerita kan pasti kelihatan gitu. Tapi Mama sama Abi juga tahu kok kapan harus ikut serta, dan hampir selalu nggak ikut langsung sih. Biasanya ngomong sama aku terus ya aku yang ngebahas. Kan kita dapat contohnya ya. Itu yang aku bilang tadi. Kita dapat contohnya gimana Mama sama Abi nyelesain konflik, gimana ngebiasain anak-anak untuk saling terbuka, saling percaya. Nah itu tuh jauh lebih berarti daripada sekedar kayak dikasih tahu harus gini-gini. Tapi kan kita puluhan tahun hidup sama Mama sama Abi dan kita lihat. Berarti ketika sudah menikah peran ibu tuh masih kuat juga dong. Maksudnya kan memang ya katanya kan ya udah begitu ada suami terus dikerjakan. Enggak. Kata Mama mbok nombok bah nambah. Itu apa artinya? Apa artinya itu? Kalau mbok jadi ibu itu selalu apa namanya? Ada di dalam. Nombok itu memberikan nambah beban, bukan beban, nambah tanggung jawab. Mbok nombok, jadi pada saat jadi ibu tetap harus memberikan selalu, tapi pada saat jadi mbak nambah lagi. Bukan lepas dia. Sudah ragu ya. jadi berarti bukan mamaku nggak salah, berarti emang begitu ya. Oke, nah kalau Mbak Nana sendiri ketika ada ujian dalam hidup, gimana peran ibu waktu itu? Krusial ya, krusial karena support system paling utama ya, dan segala hal terbiasa bahas bareng gitu, dan jadi ya itu otomatis aja sih setiap kali ada apa-apa pasti apapun Mama diceritain. Iya. Ada nggak sih pesan yang dikasih sama Mbak Ella sama Mbak Nana ketika mereka masuk dalam dunia rumah tangga? Itu nggak gampang soalnya. Iya benar. Saya bilang kamu jadi punya mertua, punya adik-adik ipar itu juga suatu yang wajar. Tapi kamu bukan berarti orang tua mertua itu seperti yang kamu harus hormati. Kamu tetap hormat, tapi setiap ada sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan hati nuranimu, kamu bisa menyampaikannya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Bukan semua harus bilang iya kamu nurutnya. Iya, nggak gitu. Semua tuh harus didiskusikan. Oke, itu satu masalah mertua dan adik ipar. Adik ipar juga. Kalau masalah suami, apa pesan yang ibu kasih ke mereka berdua? Karena ini kuat loh, dua-duanya perempuan yang punya say dan terbiasa punya pendapat, tiba-tiba nih masuk dalam rumah tangga yang ya saya harus ikut nih aturan gitu. Suami ya, Ella gimana? Mama tuh sebenarnya, dan ini harus difahami dalam konteks ya, dibilangnya harus lebih sayang suami daripada sayang anak, kira-kira gitu. Itu gimana ceritanya? Ini konteksnya. Itu kan kontennya tuh. Banyak banget kita yang ngerasa bersalah kalau misalnya kayak menghabiskan waktu berdua sama suami, ninggalin anak dan sebagainya. Nah itu tuh aku dari awal diajarin bahwa kamu tuh masuk ke dalam rumah tangga bukan cuma jadi ibu, kamu tuh jadi istri. Dan seringkali ada situasi di mana harus milih kebutuhan suami atau kebutuhan anak, which is ya mudah-mudahan nggak sering gitu ya, tapi pada saat dalam situasi kayak gitu pilih mana gitu kan. Mama selalu bilang pilih suami. Karena apa? Menurut saya kalau anak itu kita bisa titipin sama babysitter, sama saudara, sama saya, sama ibu, sama nenek, sama siapa. Kalau suami nggak bisa dititipin sama siapa-siapa. Kalau suami nggak akan mendampingin, banyak yang akan mendampingin dia. Jangan bilang kayak anak will always be your kids. Tetap sayang.
Kalau Iya. suami berarti harus dieman-eman, Ya, dijaga baik-baik. Dikasih waktu Betul. itu yang selalu ada. Bisa nggak ini di quote ya jadi 1 menit gitu taruh di Instagram diviralin gitu. Ini penting loh, bener loh. Oke, ada lagi nggak? Mbak Nana ada nggak yang diingat? Ini kan tadi kalau Mbak Ella adalah lebih sayang sama suami dibanding anak gitu, tapi harus konteksnya tepat ya. Apa ya? Tenang. Apa ya Mami? Soalnya buat aku tuh lebih mudah dalam tanda kutip karena kan udah ada contoh kayak Ella nikah muda. Iya. Iya. Umur 19 Iya. tahun. Jadi ketika waktu itu aku memutuskan juga menikah di usia 20 tahun itu rasanya jauh lebih jalannya tuh udah ada contoh gitu. Iya. Oke, Ella bisa tuh tetap selesai kuliahnya. Iya. Oh, Nana juga harus bisa gitu. Iya. Nikah tapi bukan berarti kuliahnya nggak selesai malah Iya. harus Iya. selesai gitu. Iya. Terus nunda dulu punya anak sebentar gitu. Kayak Ella juga seperti itu. Jadi banyak jalurku tuh yang udah diberikan contoh oleh Ella sebelumnya gitu. Jadi jalannya udah terbentuk Iya. semuanya. Terus waktu aku awal-awal pernikahan tuh Mama sama Abi kan di Mesir. Jadi dubes kan. Iya. Jadi kita lebih banyak berempat. Jadi, jadi sempet awal-awal pernikahan tuh nggak ada Mama sama Abi deket sini. Oke. Dan itu juga satu adjustment yang perlu aku lakukan tuh. Iya, Jadi lebih lebih Ngobrol sama tanya sama Ella, tanyanya sama Oh. Ella, karena Mama sama Abi 4 tahun ada di Mesir. Dan itu betul-betul jadi pas nikah tuh sana gitu. Oh, Pas berarti punya anak pas aku hamil juga gitu. Jadi lebih banyak bergurunya diskusinya sama Kak Ella di awal-awal pernikahan. Oke, ada nggak sih value-value yang mungkin juga ibu dapatkan dari ibunya ibu soal pernikahan ini? Yang kemudian ya sedikit demi sedikit sebenarnya dimasukin ke anak-anak gitu. Bentuknya doktrin mungkin ya. Iya, kok makanya saya itu dulu Ini kenapa sih ketawa-tawa curiga deh? karena masih muda banget juga. Saya waktu ya udah 20 tahun sih Ella lebih muda dari saya. Cuman waktu itu ibu saya tuh pesannya almarhum bilang kamu itu harus pokoknya sama ibu mertua tuh harus nurut banget, nggak boleh dibantah. Oh, makanya kemudian kalimatnya itu. Tapi saya lebih inilah karena saya udah berdasarkan pengalaman saya bilang bukan nggak boleh dibantah, Iya. kamu boleh Ajak kalau ngobrol. pendapatan dengan cara yang baik menyampaikannya kalau enggak. Tapi setelah itu nggak bisa lagi saya bilang harus kita diskusikan. Jadi di 13 tahun itulah titik balik. Udah, ini nggak bisa. Semua harus didiskusikan. Iya. Dan itu yang kemudian disampaikan ke anak-anak Iya, juga. benar. Oke, nah artinya itu yang kemudian juga dijalankan sekarang ketika menjalani kehidupan rumah tangga gitu. Semua harus didiskusikan. Iya sih, Iya, berbagai iya, keputusan iya. penting yang diambil lewat proses diskusi. Dan Walaupun kadang ya- bukan hanya diskusi dengan suami gitu, dengan keluarga Semuanya. besar, semua keputusan kayak ketika aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan lamaku, bikin perusahaan baru, itu pembahasan bukan hanya aku dan Mbak Im, tapi like the whole family gitu, mendiskusikan ketika ada opportunities tertentu dan kemudian memutuskan untuk mengambil opportunities yang lain. Jadi setiap keputusan penting itu selalu dibicarakan terbuka, bukan hanya interkeluarga tapi Keluarga dan besar. itu buat suami-suami kita juga penyesuaian loh. Iya lah. Iya, Buat pasti. Baim, buat Kak Fikri, itu inget tuh dulu keluarga kamu semua dibahas ya. Kenapa harus dibawa? Kenapa harus dibahas? Gitu. Tapi memang begitu. Memang begitu. Sampai sekarang pun kadang-kadang Sampai amat kalau misalnya kayak kita ngebahas itu tadi urusan cinta gitu ya, itu kan karena kita dari kecil biasa cerita gitu, sampai sekarang pun Fikri tuh sama aku kalau aku kayak ngobrol sama Nishri sama Fatih dia kayak gitu dibahas ya setelah menikah 20 tahun Sampai sekarang. Nah, maksudnya jadi emang masing-masing Beda, bawa masing-masing latar belakang Iya, keluarga. iya. Sekarang masalah curhat. Seberapa sering curhat sama ibu? Kalau sekarang lebih sering mami curhat kayak lo kayaknya. Bener nggak? Ya benar. Dia masih psikolog kan. Oh iya. Dipergunakan semuanya ya. Iya. Jadi kalau di Instagram Selasa Rahasia. Oh iya, tapi ada sebenarnya. Tiap hari. bukan hanya Selasa. Ya bukannya Selasa. Kami sih masih Enggak sih. Zaman dulu gitu apa misalnya telepon atau misalnya di kamar berdua. Kita tinggalnya deket-deketan sih ya. Jadi tiap hari ketemu. Insya Allah ya selalu diusahakan. Terus kalau curhat biasanya lebih tukar pikiran sih. Ya maksudnya kayak yang ngungkapin Diskusi. perasaan iya Iya. gitu. Tapi terus habis itu habis ini harus ngapain gitu. Action plan-nya ada Action semua di plan-nya. situ. Oke. Alasan kenapa sih anak-anak harus tinggal deketan, Bu?
Anaknya bukan disuruh. Serius? Oh, serius. Iya, dulu rumahku di Jati Padang, tapi terus ada kesempatan untuk kemudian dapat tanah Di dekat sini. sini. Aku jual di Jati Padang, aku pindah ke Nggak sini. disuruh kita. Nggak Kita pernah. semua pengen dekat. Aku sebelumnya kayak 200 langkah dari sini itu juga kayak usaha nyari yang bisa sebelahan sehingga bisa dasteran ke rumah. Nah, ini menarik ya. Pertanyaannya aku adalah gini, gimana caranya? Karena di zaman modern ini banyak anak yang ingin lepas dari orang tuanya. Dia mau sekolah jauh, dia mau tinggal sendiri, dia mau ini, mau itu sendiri. Apa yang membuat keluarga ini terus jadi nggak, gue mau deket tinggal sama mama? Keikatan ya lah emang. Kangen nggak sih kalau Ya karena terbiasa Sama-sama. ketergantungan satu sama lain sih menurutku ya, gitu ya. Tergantung terus ya memang Berarti hubungan yang dekat. Akrab sekali berarti di rumah ini ya, hubungannya gitu. Jadi karena semuanya diceritain bareng-bareng, Iya. semuanya dibahas. Ya. Kalau tanya anak-anakku juga, ya kan manggilnya Mami Nana gitu kan. Jadi ya sama aja kalau pas lagi perlu Mami Ella. Kalau perlu Mami Nana ya sama Banyak Mami Mami, ada Nana. Mami Jadi Caca, banyak ada Mami Mami Caca. Caca. Semua punya peran ya. Kalau mau Iya. pinjam sneakers ke Mami Nana, kalau mau nyari baju ke Mami Nana, Mami Caca kalau lagi apa? Aku butuh OOTD, Mami. Kebutuhan milenial kan OOTD kan. Tergantung kalau ini Mami Ella. Oh, curhat Mami Ella. Itu masalah Mami Ella. Kalau aku udah ketiban secara ibu kepala sekolah ya, semua ponakan sekolah di sekolah Kan aku terserah terserah. di sana. Tapi kalau jadi memang semua punya peran dan itu sepertinya akhirnya mengikat semuanya untuk jadi nggak lepas kemana-mana. Oke, ini menarik ya. Jadi artinya memang peran keluarga ini punya peranan yang sangat penting sekali. Dan setuju nggak sih bahwa ini semua diikat sama ibu sebenarnya? Oh ya pasti, Sama mama. Yang Mama yang ngikat semuanya. kan Ami pernah bilang tuh, kepala rumah tangga iya kepalanya, tapi lehernya itu ibu. Jadi mau nengok ke kanan, nengok ke kiri, mau kleng-kleng, mau apa itu tergantung mama. Leher yang ngendaliin. Kan, tuh gue bilang tuh, emang bener. Yang pegang kunci itu sebenarnya perempuan. Cuma kadang-kadang kita pura-pura aja kan. Iya, playing dumb, padahal sebenarnya enggak. Yang atur semuanya ibu. Oke, kita break lagi. Kita habis ini akan bahas lagi bagaimana tadi sempat dibilang bahwa doa ibu itu penting sekali. Tapi ada satu lagi nih yang sebenarnya juga kita pengen penasaran. Gimana doa ibu ini bisa membentuk mereka berdua ya? Kita sampai di part terakhir dari obrolan ini. Seru sekali ngobrol-ngobrol sama Mbak Ella, Mbak Nana, dan juga Mami. Akhirnya Mami. Setelah segmen 3 akhirnya Mami juga. Karena tadi ternyata benar gitu apa yang kita bahas waktu rapat redaksi. Memang di balik anak-anak yang hebat itu pasti ada ibu kuat yang membuat mereka menjadi seperti itu. Dan ternyata terbukti nih dari obrolan tadi itu kelihatan memang seperti itu. Aku pengen nanya, mungkin gini, ada selain, aku tahu persis ada satu value yang ibu tuh selalu bilang sama anak-anaknya. Mami kan bilang bahwa kalau kamu punya mau, kejar. Nggak ada yang nggak bisa selama kamu mau. Macam Mary Poppins sebenarnya kan ya. Ada lagi nggak nilai-nilai yang selalu ditanamkan ke anak-anak dari kecil? Itu terus yang diolah. Selain doa juga pastinya ya. Tadi sayang suami dibanding anak, karena suami itu harus dijaga, dirawat, gitu ya. Anak tuh bisa dititipin. Terus apa lagi mungkin? Mama selalu karena itu sih jangan tinggalin sholat ya, karena sholat itu yang dijaga kita. menjaga kita, jangan tinggalin sholat. Sampai kapanpun, sampai sekarang pun masih Diingetin diingetin. Oh iya, udah sholat belum gitu masih? Sampai ke cucu-cucu semua. Oh makanya kalau rumah dekat soalnya alarm nih. Tadi ibu bilang keliling gitu, udah sholat belum gitu. Sholatnya akan Saya nggak usah bilang udah saya bilang assalamualaikum. Oh iya, Mi, aku belum sholat. Aku lagi di hotel dulu. Jadi kayak alarm. Masalah ngaji segala macam gitu, masalah ilmu agama. Ya, saya berusaha kalau saya ada waktu, saya ini mereka lah. Mereka kan dapat di sekolah, tapi juga perlu sekali-sekali untuk penyegaran ya. Kita tiap maghrib ngumpul di rumah, maghrib jamaah ngaji. Masih sampai sekarang nggak sih atau? Sekarang udah masih berkeluarga. Oh. Jadi Ella sama anak-anaknya sendiri. Berarti diturunkan juga tuh ya, Iya. yang biasa dilakukan di rumah ini kemudian di rumah sendiri-sendiri dikerjakan juga.
Oke, kalau masalah suami, apa yang ibu selalu pesankan kepada nih kayaknya Mbak Ella nih paling dapat banyak pesan-pesannya. Karena pertama. Yang pertama soalnya. Ya udahlah gitu. Ya, Apa Mam? ya gimana pun ya dia harus gimana pun karirnya dia masih maju apapun dia harus tetap hormat pada suaminya. Itu bagus ya. Maksudnya banyak kan sekarang dibilang katanya quote unquote emansipasi perempuan. Ya perempuan bisa jadi apapun, dia bisa setinggi apapun, tapi yang ibu bilang tuh ditanamkan juga gitu bahwa Iya. tetap kamu harus hormat kepada suami. Wow, oke. Masalah kodrat gitu-gitu mungkin Ya, sebagai perempuan, ibu. sebagai perempuan ya maksud saya ya karena kodrat perempuan memang kan di dalam Quran kan bilang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu yang ini lebih apa namanya jadi pemimpin dari perempuan. Jadi sebagai kepala rumah tangga memang harus ada kepala rumah tangga. Dan itu harus diikutin. Dan diikutin. Tapi pelan-pelan perempuannya ngatur. Ya ibarat kata CEO dia yes or no aja. Yang ngatur semua dari belakang. Sebenarnya sih ya Mama begitu ya Mama. Nah kalau itu Abi mengakui kok Mama yang ngatur. Iya. Tapi nggak apa-apa selama memang baik gitu. Masalah doa. Doa apa yang selalu ibu lafalkan, selalu panjatkan untuk anak-anak sampai sekarang yang nggak pernah berubah? Ya saya selalu mendoakan mereka jadi anak hidayah, anak yang saleh. Setiap saya sujud saya baca yang di Quran juga diajarin Rabbi ja'alni muqimah shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Supaya anak putra saya itu menjadi orang-orang yang selalu berbakti menyembah kepada Allah. Oke, itu yang nggak pernah putus doa Nggak itu. pernah putus doa itu. Selalu. Selalu saya doakan. Dan juga kebahagiaan mereka jadi orang-orang yang berakhlak. Mereka yang mentaati semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Itu di doa itu ada. Setiap saat saya doakan. Oh, wow. Supaya bahagia. Disebut satu-satu namanya. Iya, saya sebut Najla dan Fikri, Najwa dengan Ibrahim. Semua sebut anak-anak. Cucu saya sebut semua anak mantu semua. Sampai cucu juga. Sampai cucu saya sebut satu persatu setiap. Makanya sujudnya lama itu. Itu di setiap sujud. Ini terus belajar. Enggak, Itu di setiap sujud. Sujud terakhir. Oh, sholat tahajud. Tahajud ya. Tahajud. Kalau tapi setiap sujud saya doakan itu ya Rabbi ja'alni muqimah shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Ini ya yang disebut sebagai doa ibu itu sepanjang masa tuh karena ini ya. Dan gimana kalau sampai ya maksudnya ya ketika ibu nggak ada tuh ya doa itu kemudian berhenti terus kita juga jadi kayak agak goyang sih sebenarnya di situ ya. Tapi rantainya kan nggak putus. Itu nggak putus. Itu doa selama Bahkan kita dari itu kayak nenek-nenek masih, kita gitu. kita dapat doa dari mereka masih tetap walaupun sudah meninggal. Itu kita diajarin banget. Jadi aku kadang-kadang suka kalau ada orang bilang kok beruntung sih, kok bisa sih, dan sebenarnya itu tuh kayak nggak pernah ngerasa hasil usaha sendiri sih. Semuanya tuh karena doanya mama, doanya Umi Ija gitu ya, doa ibunya, rantai yang bapak itu kayak. Dan itu sekarang dikerjakan juga sama Mbak Ella sama Mbak Nana. Iya. Berdoa juga untuk. Ya apalagi coba. Ya sih ini udah doa aja ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah doa. Ya usaha dulu. Ya usaha juga. Ya itu Maksudnya pasti. kan usaha selalu ada batasnya, yang bisa dikontrol itu juga nggak mungkin 100% dari yang kita mau. Jadi Memang benar, pasrah Pak. dan doa tuh Kekuatan doa. Kekuatan doa luar biasa. Nomor satu. Saya merasakan banget. Mbak Nana melihat Mami seperti apa? What do you think of her? Apa ya, dia glue sih, Glue. lem ya, yang menyatukan banyak hal gitu. Luar biasa sih mama, kekuatan kita tuh semua dari mama. Kita belajar banyak dari mama. Mbak Ella? Oh pinter banget. Banget beneran dan I know you haven't heard this enough. Kalau misalnya kayak orang bilang wah Ana pinter gitu ya, Ella pinter, tapi orang tuh mikirnya Abi kan. Kayak iyalah Pak Quraisy gitu. Tapi it's actually her. Nah, benar-benar. Apa yang Mbak Ella Iya, lihat? itu ngajarin cara mikir, Termasuk cara way of thinking? Iya, banget. Mama nih apa ya, idenya banyak banget Dan semangatnya, dan senang banget silaturahmi. iya itu dia yang aku nggak putus sih, luar Mama. biasa sih silaturahmi itu kayak Setiap orang sakit dimanapun pasti datang. didatengin, dan pesannya adalah justru makin miskin, makin nggak punya, itu makin kamu harus sering datengin. Jadi kalau kawinan tuh ya nggak usah datang kawinan yang mewah-mewah. Justru ya kalau yang ngundang kita tuh orang yang nggak punya, Itu yang harus didatengin. itu yang harus wajib didatengin. Yang kita udah nggak ketemu mungkin kayak bertahun-tahun, tapi kalau orang kayak kita masih tiap minggu ketemu itu less important Dari daripada yang itu. orang yang
Jadi setiap kali ada undangan kayak mama nggak pernah nggak datang. Ya Allah. Kita Silaturahmi nggak pernah. dimanapun. Sampai kumana ke Bekasi. Iya. Sampai Entah keluar. saudaranya siapa ini apa semuanya tahu dan selalu Pasti kekuatan silaturahminya mama luar biasa sih. Itu yang kita masih harus perlu niru sih. Aku udah berusaha dan belum maksimal. Sibuk, kita kan nggak ada Belum kerjaan. maksimal. Masih banyak yang kayak, Mam dari mana ini, karena ini si saudara sini. Mam ajak Ella dong lain kali. Terus nanti pas diajak, maaf Aku nggak bisa. Gitu. Oke, pernah bikin dosa nggak sama mama? Ya tiap hari kali Oh. ada aja. Apa yang Tekan. Pak, gini deh, yang gampang aja. Kita kan di agama diajarin jangan ngomong sama ibu, terutama selalu disebut adalah ibu gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Aku pernah sekali dan aku ingat itu yang dosanya banyak. Cuma yang ini kalau soal ngomong aku ingat itu pertama kali dan terakhir kali Abi ngamuk sama aku tuh gara-gara itu. Waktu itu kalau boleh tahu ceritanya. Aku banting pintu kali ya, maaf sekali ya. Ella juga nggak inget apa, pokoknya Kayak salah satu Iya. itu. itu Mbak Sapri. Dibalikin lagi soal sapi sama kambing lewat. Dia udah mau nangis. Ini jangan sampai bener gitu. Aku kan drama banget. Udah ngomong satu juga tetap nangis. Aku Oke. ya paling gampang nangis di keluarga, Nana yang paling nggak pernah nangis di keluarga. Strong. Tapi maksudnya itu, saya bilang, gimana pun mereka ini, saya itu setiap malam, setelah saya berdoa, coba saya baca ayat-ayat macam-macam, saya bilang, ya Allah, saya meridhokan semua kesalahan anak-anak saya, Najla, apapun yang sengaja maupun tidak sengaja. Najwa, apapun yang dia sengaja dan tidak sengaja. Nashwa, apapun yang dia sengaja dan tidak sengaja. Ahmad dan Nahla, saya ridhokan dan Allah akan meridhoi mereka, membahagiakan mereka dunia akhirat. Setiap malam saya sebelum tidur, saya selalu doa, setelah saya ridhokan apapun, nggak ada dosanya mereka terhadap saya. Saya ridhokan sepenuh-penuh keridhaan saya dengan sepenuh hati saya. Wah, ini jadi kayak tali keluar sih. Kayak tali kasih gitu. Aduh, peran maaf ibu untuk anak-anak. Mama tuh ya, aku inget banget dan aku ulang ini ke anak-anakku kalau mereka minta maaf sama aku. Udah dimaafin sebelum minta maaf kira-kira. Sama yang seperti mama lakukan tiap malam. Aku ridhoi semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak-anakku. Mbak Nana? Iya sih. Nah inget banget waktu. Jadi kan ada satu doa tuh yang selalu mami doain dan itu kan juga kita hafal ya. Ya Arhamar Rohimi, Ya Arhamar Rohimi, Ya Arhamar Rohimi, Farij ala muslimin. Itu doa yang selalu mami doain kita dan kita hafal terus. Dan inget banget waktu Namia meninggal, itu kan Nana masih di rumah sakit tuh, belum bisa bawa pulang, nggak bisa ngeliat Namia dikubur. Terus gue inget, ya ampun Namia belum gue nyanyiin lagu itu. Dan terus inget banget Nana nelfon ya Mam, Nana nelfon sebelum Namia dikubur, Mami tolong dong Nana nggak bisa nyanyiin lagu itu, tolong Mami yang nyanyiin Ya Arhamar Rohim. Terus jadi itu sih, inget banget momen itu. Semua bilang, iya nanti Mama yang nyanyiin Ya Arhamar Rohim buat Namia. Dan itu kan doa juga itu, selain buat ini, Farij Allah, jadi berikanlah kebahagiaan buat semua orang muslimin. Bukan cuma berdoa buat kita aja, semua orang muslim kita doakan. Oke. Mama terima kasih banyak. Habis ketawa-ketawa ya. Aduh. Aku belajar banyak banget hari ini, Alhamdulillah. belajar soal gimana menjalani hidup. Jadi pengen nelpon mama habis ini. Gimana peran seorang ibu yang mungkin aku dalam hati suka ribet banget sih nih. Tapi ternyata itu memang dilakukan adalah semuanya buat kita sebenarnya, buat anak-anaknya. Terima kasih banyak Mbak Ella, Mbak Nana. Thank you. Saya juga belajar dari ibu saya, Mas Iwet. Iya. Bukan dari saya. Jadi Saya memang banyak belajar. peran ibu itu memang luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita belajar banyak sekali. Semoga juga semuanya belajar dari tayangan kita hari ini. Terima kasih.